Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Indah. Saya dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Psikologi Islam, UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-6 yaitu konstitusi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Abdillah Ihsan, MA. Yang pertama ada pengertian konstitusi. Kita pasti mengetahui sumber hukum ketatanegaraan yang paling utama adalah konstitusi. Bisa dikatakan, sekarang ini setiap negara di dunia memiliki konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Latin yaitu constitution. Istilah itu berkaitan dengan jus atau ius yang berarti hukum atau prinsip. Tentunya, Indonesia tidak jauh dari yang namanya konstitusi, karena itu adalah sistem ketatanegaraan yang harus ada di suatu negara. Tanpa ada konstitusi, bagaimana suatu negara menentukan hukum dan prinsip di dalam suatu negara? Konstitusi itu adalah konstituante atau undang-undang atau sering kita singkat dengan UUD dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintah negara. Biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Yang kedua ada tujuan. Konstitusi memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Dengan kata lain, konstitusi itu menjadi benteng bagi politik. Yang kedua, konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Sehingga dengan adanya konstitusi, kita dapat mengontrol diri kita sendiri terhadap kekuasaan yang dimiliki. Dan yang ketiga, konstitusi bertujuan untuk memberikan batasan terhadap penguasa. Selanjutnya ada fungsi. Konstitusi memiliki 6 fungsi. Yang pertama, konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat dilindungi dan tersalurkan. Yang kedua, konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara. Yang ketiga, fungsi konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat, sebagai alat membatasi kekuasaan. Yang kelima, berfungsi sebagai identitas nasional dan lambang. Dan yang keenam, konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Selanjutnya ada jenis-jenis konstitusi. Menurut C.F. Strong, ada 2 jenis konstitusi. Yang pertama ada konstitusi tertulis. Konstitusi ini adalah aturan pokok dasar suatu negara, bangunan negara serta tata negara, dan aturan yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam suatu negara. Dan yang kedua, konstitusi tidak tertulis atau konvensi. Konstitusi ini adalah konstitusi berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering kali muncul. Selanjutnya, secara teoritis, konstitusi itu ada 2. Yang pertama, konstitusi politik. Konstitusi yang berisi tentang norma-norma dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, serta hubungan antara lembaga negara. Yang kedua, konstitusi sosial. Konstitusi sosial adalah konstitusi yang mengandung cita-cita sosial, rumusan filosofis, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik suatu negara. Selanjutnya ada kedudukan konstitusi. Kedudukan konstitusi dalam sebuah negara menjadi hal yang tidak terpisahkan dari citra ideal karakteristik wujud negara hukum. Di sini dapat dipertegas bahwa belum utuh ketika kita mengkaji dan memahami hukum apabila kajian konstitusi tidak menjadi salah satu rujukan pemahaman kajian hukum yang kita pelajari dan kita pahami. Jadi, kedudukan konstitusi di suatu negara itu sangat penting. Yang terakhir adalah kesimpulan.
Konstitusi adalah sumber dasar hukum suatu negara. Salah satunya negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang mana itu adalah menjadi sumber dasar hukum yang paling tinggi. Tujuan, fungsi, dan jenis-jenis konstitusi sudah tercantum di atas. Kita sebagai warga negara Indonesia harus tahu bahwa tanpa konstitusi, negara kita tidak akan bertahan karena jika tidak ada konstitusi akan menimbulkan kekacauan dan ketidakseimbangan hukum. Konstitusi berperan penting bagi suatu negara. Dengan adanya konstitusi, negara akan kokoh karena adanya peraturan yang berlaku. Baik, sudah habis materi yang saya jelaskan. Kiranya itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Salah hilap saya mohon maaf. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.